akan membuat kue basah dari olahan tepung beras putih dengan labu kuning. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat kue basah labu kuning yang super enak. Dan jangan lupa untuk teman-teman pilih labu kuningnya yang benar-benar udah tua ya teman-teman, supaya kuenya itu lebih enak. Kemudian ini ada santan kental, ini ukurannya 300 ml. Nanti aku akan siapkan resepnya di deskripsi. Kemudian yang dalam gelas nanti digunakan untuk memblender labu kuningnya. Jadi yang satu lagi kita rebus dan kita sisihkan ya teman-teman. Ada gula pasir, kemudian ada vanili, dan juga ada pasta pandan. Sebenarnya boleh pakai warna apa aja ya teman-teman untuk sebagian adonan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai dengan selesai. Nah, sekarang untuk labu kuning yang udah kita cuci bersih, kita akan rebus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini belum ditakar, kita akan timbang nanti di saat labu kuningnya udah matang. Jangan lupa kita kasih sedikit garam supaya tidak hambar labu kuningnya. Nah, sambil menunggu labu kuningnya matang, kita juga di sini akan merebus santan ya. Santan yang pertama 300 ml. Nah, ini kita akan rebus teman-teman sampai berbuih, sampai berbusa ya. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya santannya tidak pecah. Untuk santannya ini api kecil aja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kenapa ini santannya harus di awal kita masak? Karena dia ini tidak boleh digunakan di saat panas. Jadi harus didinginkan terlebih dahulu. Nah, kalau udah berbusa kayak gini, teman-teman tunggu beberapa saat. Kemudian kita bisa matikan kompornya ya teman-teman. Nah, kita tunggu sebentar. Ini udah mendidih benar-benar. Kita matikan kompornya dan kita dinginkan dulu. Nah, untuk labu kuningnya sekarang udah matang, kita timbang. Di sini kita membutuhkan 250 gram labu kuning yang udah kita rebus ya, teman-teman. Nah, ini udah cukup. Udah pas 250 gram. Sekarang kita masukkan ke dalam blender karena kita mau blender. Nah, kita tambahkan santan kental tadi ya, teman-teman, sekitaran 120 ml. Kita masukkan, ini kita akan blender sampai halus. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan 13 sendok makan tepung beras. Nah, kemudian kita campurkan 4 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji ya teman-teman. Kita masukkan juga 2 bungkus vanili. Teman-teman boleh pakai vanili esen tuh ya. Nah, di sini aku pakai vanili bubuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan gula pasir sesuai selera aja manisnya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan 8 sendok makan. Nah, kemudian semua bahan kita campur rata sambil sedikit demi sedikit kita tuangkan santan yang kita masak tadi. Dan dipastikan untuk santannya udah dingin atau hangat ya teman-teman. Nah, ini kita akan campur semua bahan sampai benar-benar kalis atau nggak ada lagi tepung yang bergerindil ya teman-teman. Nah, setelah tepungnya ini semua tercampur merata, tidak bergerindil lagi, sekarang kita masukkan labu kuning yang udah kita blender tadi.
Untuk labu kuningnya, ini teksturnya udah lembut banget ya teman-teman, karena udah benar-benar licin saat kita blender tadi. Nah, kemudian ini kita akan campur merata ya teman-teman. Nah, kita pindahkan spatulanya. Sekarang kita aduk pakai ini aja. Pakai spatula supaya santannya ini benar-benar menyatu sama adonannya. Nah, sekarang aku akan bagi dua adonannya. Jadi buat teman-teman yang suka warnanya lebih banyak, boleh dibagi 3 ya teman-teman. Nah, di sini aku bagi 2 aja. Nah, yang satu aku tambahkan warna kuningnya, walaupun warna kuningnya udah bagus, supaya warna kuningnya itu lebih cerah aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka warna kuningnya seperti ini, alami boleh. Nah, kalau mau ditambahkan warna kuningnya sedikit supaya lebih cerah, ya silahkan ya. Nah, ini kita campur merata warnanya. Dan yang satu lagi di sini aku mau pakai warna hijau. Dan di sini karena kebetulan ada pasta pandan, aku pakai pasta pandan aja. Jadi buat teman-teman mau pakai warna ungu, merah, silahkan ya. Jadi sesuai selera. Nah, kalau udah teman-teman ini udah tercampur, warna hijaunya juga bagus ya, karena pada dasarnya ini warna kuning. Jadi warnanya udah lebih cerah. Sekarang kita siapkan loyang yang udah kita olesin dengan minyak. Kemudian jangan lupa untuk dialasin plastik di bawahnya supaya tidak lengket. Nah, langkah pertama kita masukkan adonan warna kuningnya. Ini untuk kukusannya, teman-teman, ini udah panas ya. Nah, ini akan kita kukus selama 5 menit dengan api sedang. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk tutupnya dialasin dengan serbet bersih supaya airnya tidak tumpah ke kuenya. Oke, teman-teman, kita tunggu selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, teman-teman sekarang kita buka, kita akan timpa lagi dengan adonan warna hijau ya. Secukupnya asal merata, ini kita akan tutup lagi. Nah, seterusnya seperti ini lagi ya teman-teman. Setelah 5 menit, kita timpa lagi warna kuningnya. Dan kita akan tutup. Ini kita ratain dulu ya teman-teman. Nah, kita akan tutup selama 5 menit lagi ya. Nah, kita teman-teman akan lakukan cara ini sampai adonannya itu habis ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk diratakan supaya adonannya itu merata. Adonan terakhirnya kita kukus selama 25 menit. Nah, ini dia teman-teman setelah 25 menit dan aku udah dinginkan ya. Udah ada ruas-ruasnya di pinggirannya ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau lepas dari loyang. Nah, ini harumnya banget teman-teman, harum banget. Nah, ini adalah kue basah dari labu kuning yang super enak. Bisa untuk acara arisan, bisa untuk dijual ya teman-teman, sangat praktis. Ini ukuran loyang aku ini teman-teman gede. Jadi seharusnya ini kita buat di loyang brownies kayak gitu teman-teman. Jadi dia itu lebih tebal, lebih tinggi kuehnya, kue lapisnya. Jadi lebih cantik aja kayak gitu ya.
Karena aku nggak punya loyang itu, ya udah kita pakai loyang ini. Loyang ini gede teman-teman, jadi dia lebar kayak gitu ya. Walaupun adonannya banyak, dia nggak tinggi. Nah, nanti teman-teman pakai loyang yang brownies itu ya, biar lebih bagus kayak gitu, lebih cantik. Nah, jangan lupa saat potong kue ini, pisaunya itu dilapisi sama plastik, terus potongnya di saat masih dingin, supaya nggak lengket, di waktu dipotong dia tuh mulus, bagus kayak gitu ya. Nah, inilah teman-teman seperti ini kue labu kuningnya. Ini sangat kenyal, sangat enak, harum. Ini kalau santannya kental, gurih banget teman-teman. Lemak, enak, pokoknya cocok banget untuk ditemenin sama teh atau kopi. Jadi buat teman-teman selamat mencoba. Ini hari ini kita membuat kue lapis dari labu kuning yang super enak dan gampang banget cara buatnya. Jadi buat teman-teman selamat mencoba. Jangan lupa untuk tinggalin subscribe dan hidupkan tombol loncengnya di Dapur Lezat Kakak Isal. Karena nggak ada ruginya teman-teman, siapa tahu apa yang kita upload atau yang kita bagikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan buat teman-teman, kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan lupa untuk komen di bawah. Jangan lupa juga untuk di-share videonya supaya lebih bermanfaat lagi. Nah, teman-teman, ini teksturnya kenyal. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga nonton video-video kita yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.